dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani merajut ilmu dan peradaban, generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali di Diktat Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz, dan alhamdulillah untuk hari ini kita sudah bersama ketiga narasumber dan guru-guru kita yang sudah meluangkan waktu beliau di sela-sela kesibukan, dan kita akan membahas sebuah tema yaitu syahwat tersembunyi. Ini seperti apa dan bagaimana nantinya? Apakah nanti akan ada hubungan juga dengan tahun ke depan atau seperti apa? Nanti kita akan dengarkan penjabaran dari masing-masing narasumber kita. Taib, untuk tidak memperpanjang mukadimah generasi Robani dan pemirsa KMTV, kita sapa dulu para guru kita yang sudah hadir di studio. Ada guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ahlan wa sahlan. Khair Ustaz ya? Alhamdulillah. Taib, barakallah fiik Ustaz. Hayakallah. Kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Kabar baik Ustaz ya? Alhamdulillah. Ada guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Baik, generasi Romani dan pemirsa KMTV, untuk dia memperpanjang mukadimah, kita akan langsung saja mendengarkan penjabaran mengenai tema kita, syahwat tersembunyi. Kita minta kesediaan guru kita untuk pertama, Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkura Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فبادئا ذبات نحيي الأساتذة الفضلاء والمستمعين والمستمعات الأعزاء والمشاهدين والمشاهدات الكرماء بتحية الإسلام
al-khalidah, tahiyyati ahlil jannati fil jannah, tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memuji dan memuja Allah serta mengiktiraf karunia dan nikmat yang diberikannya, khususnya di pagi yang cerah ini, mudah-mudahan kita duduk di majelis ini mencerahkan hati pula. Kita bersyukur kepadanya karena itulah yang diinginkannya dari kita. Dan kita pun membutuhkan syukur tersebut seperti kita membutuhkan tambahan-tambahan nikmat yang diberikannya. La in syakartum la azidannakum. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Nama beliau disebut selalu membuka pintu-pintu kebaikan. Setiap namanya disebut seperti kata Imam Ahmad, nusalli wa nusallimu alaih. Kita ucapkan salawat dan salam kepadanya. Dan itu membuat kita mendapatkan anugerah besar pula dari Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa salawat dari Allah 10 kali untuk kita. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyram. Dan di akhirat mudah-mudahan kita bisa dekat-dekat dengan Nabi sehingga lebih berharap dapat syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Salawat dan salam bersambung untuk para alul baitnya, para sahabat dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat hendaknya. Para masyayikh, Dr. Hidayatullah, Dr. Helmi Basri, Dr. Ray Naldi Umran yang saya menghormati, saya muliakan, minta izin memulai karena memang posisi saya harus memulai nampaknya. Tema kita hari ini sebenarnya saya berharap kemarin tema diberikan, tapi nampaknya harus memberikan. Jadi teringatlah dalam perjalanan sebuah tema yang sangat-sangat harus selalu terbarukan dan selalu diulang dan dibahas, yaitu syahwat tersembunyi. Subhanallah. Kalau maknanya syahwat, manusia itu semuanya memiliki. Dan syahwat adalah sesuatu yang nikmat dari satu sisi dan dia bisa menyebabkan maksiat dari sisi yang lain. Bila syahwat tunduk kepada aturan dan sistem ilahi berupa syariat Islam, maka dia menjadi nikmat dan sekaligus rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan syahwat manusia bertumbuh berkembang, dengan syahwat manusia mencari penghidupan dan berusaha. Dengan syahwat pula sesama kaum muslimin memberikan kasih sayang dan cinta dan seterusnya. Tetapi bila tidak tunduk kepadanya, syahwat bisa menjadi akibat atau menjadi penyebab besar bagi kita rusak dan terlaknat. Dan di antara syahwat tersebut ada yang disebut dengan istilah asy-syahwatul khafiyah. Syahwat yang tersembunyi. Ibarat penyakit, memang penyakit dalam itu memang lebih susah terdeteksi. Kadang-kadang melalui beberapa spesialis tidak terdiagnosa dan tidak ditemukan dalam observasi. Memerlukan kesabaran, memerlukan ketelitian dan keahlian yang kadang-kadang menurunkan berbagai spesialisasi. Tidak jarang sebuah penyakit dalam itu ditangani oleh 7 tim dokter spesialis, kadang ada lebih. Tidak selesai di dalam negeri, pergi ke luar negeri. Subhanallah.
Demikian juga dengan syahwat khafiyah ini. Sampai-sampai Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan akhiru ma yakhruju min qulubis salihin. Akhiru ma yakhruju min qulubis salihin asy-syahwatul khafiyah. Yani hubbus sadarati fid din. Hubbus sadarati wasyuhrah. Yang terakhir keluar dari hati-hati orang saleh, hati-hati orang-orang saleh. Artinya orang saleh kita tahu betapa bersihnya hati mereka, berapa bersihnya jiwa mereka. Sebab mendapatkan predikat as-salihin itu bukan mudah. Kecuali dengan dua syarat. Berat, tapi Allah ringankan bagi siapa yang dikehendaki. Yang pertama, betul-betul ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, istiqamah dan benar-benar mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Baru dikatakan saleh seperti kata Fudail ibn Iyad ketika dia menafsirkan falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu sudah ma'ruf bagi kita. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar setia 91,1 FM ataupun para pemirsa di KMTV dan media-media lain yang berkolaborasi. Sampai-sampai kaum muslimin, penyakit ini yang terakhir keluar dari orang saleh, yaitu hubbus syuhrati wa ri'asati biddin, yaitu ingin populer, ingin dikenal, ingin dipuji, ingin disanjung. Subhanallah. Dan ingin selalu di depan, khususnya dalam masalah urusan keagamaan. Ternyata urusan keagamaan ini luar biasa juga fitnah, salesnya, pemasarannya, ya marketingnya. Ternyata banyak orang mengatakan agama itu menyulitkan, tapi banyak yang suka menjadi orang terdepan dalam masalah agama. Harus juga terdepan. Walaupun kadang haknya tidak di depan. Oleh itu ikhwani kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT, ini yang terakhir bisa dibersihkan dari hati orang saleh. Nah tentu saja yang pertama kita ini kajian ini sebenarnya tujuannya untuk pertama sekali kita yang membahas ini Ustaz ya. Ya untuk kita ini. Sebab berapa banyak orang yang berpindah-pindah tanaqul fid din. Apa istilah tanaqul fid din itu ya? Berpindah-pindah artinya liar dalam agama. Atau bisa saja liar dalam berorganisasi. Setelah diteliti dan tidak telusuri, masalahnya adalah karena ketika di sini mungkin dia tidak mendapatkan tempat. Tapi ketika mencari tempat lain tidak dapat lagi, pindah lagi ke tempat lain dan seterusnya. Kalau istilah politik namanya kutu loncat. Kutu loncat. Tidak dapat posisi di sini, di musim depan pindah lain. Seperti pemain bola saja. Ya, musim ini tidak cukup menjadi top scorer di sini atau top assist, dia pindah ke klub lain dan sebagainya. Dan ini mungkin terjadi seperti kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, juga terjadi pada al-ulama, para penuntut ilmu, para ulama dan para penuntut ilmu. Sebab siapa yang tidak ikhlas, aksarat tanaqqula fid din, sering berpindah-pindah sesuai dengan keinginan. Oleh sebab itu Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kalau ada korelasi dengan yang terakhir hilang dari qulubus salihin, hubus syuhrati wassadarati fid din. Nah, beliau katakan talabna al-ilma li ghairillah. Asalnya ilmu ini kami tuntut memang dasarnya li ghairillah. Fa aba illa yakuna lillah. Ternyata ilmu itu tidak mau kecuali dengan niat lillahi tabaraka wa ta'ala. Kecuali dengan niat lillahi tabaraka wa ta'ala.
atau ilmu itu menginginkan kita untuk ikhlas lillahi ta'ala. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ma'ruf di kalangan para ulama kita dulu, hatafal ilmu bil amal wa in ajabahu illa irtahal. Ini perkataan Khatib Al-Baghdadi atau selainnya, yaitu ilmu itu membisikkan untuk selalu diamalkan. Ya. Kemudian kalau diamalkan dia akan tetap, kalau tidak dia akan pergi. Pergi di sini kaum muslimin bisa pergi memang dari hafalannya hilang. Tapi bisa pergi manfaatnya tak nampak. Jadi ilmunya seperti yang terjadi antara seorang ustadz yang jadi pejabat. Setiap urusan selalu dipersulit. Mahasiswa dia yang muridnya ngomong sama beliau, ya Syekh, anta ta'lam hadis kada, man wali amran min amri ummati fashaqqa alaihim fashqaq alaih, dan seterusnya, man aisara ala mu'sirin ila akhiri. Ya. Apa dia bilang? Ini saya sudah hafal sebelum nenekmu lahir. Sebelum nenekmu lahir hadis ini sudah saya hafalkan. Anak ini bilang, ya Syekh, saya tidak butuh hafalan antum. Hafalan antum itu tidak berguna bagi saya. Tapi yang inginkan tolong diamalkan itu. Karena memang beliau terkenal dengan tidak ada urusan yang mudah di tangan beliau. Dan setuju pun atasan beliau sendiri, atasannya sendiri sudah ACC, pas dia mentok lagi. Udah bayangkan. Padahal urusan sederhana sekali. Sangat sederhana. Misalnya minta izin, keterangan izin ini. Ya, ibaratnya kalau kami di Madinah ingin pergi umroh misalnya. Orang kan sebenarnya disokonglah untuk pergi. Sesuatu yang baik. Tapi sulitnya luar biasa. Kamu kan baru bulan kemarin umroh misalnya. Apa hubungannya? Orang semakin banyak, semakin ini sebenarnya. Kan perginya di waktu libur misalnya, kaum muslimin. Tapi luar biasa sulit. Jadi ilmunya ada, amalannya tak nampak. Ini sama dengan orang tidak berilmu juga. Jadi fa'in ajabahu, kalau dia akan kekal, wa illa irtahal, dia akan pergi. Pergi rasamnya, hurufnya, dan juga pergi mabnanya. Jadi oleh itu kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan inilah cobaan terbesar bagi orang-orang kaum muslimin khususnya ahlul ilmi. Bahkan ulama pun kadang tidak selamat daripada asyahwatul khafiyah. Dia nampaknya tidak ada keuntungan di dalamnya, tetapi ada hal yang diharapkan di dalamnya sehingga kadang-kadang ilmu tidak berguna. Apa sebab? Karena kalau seandainya ilmu ini saya amalkan, saya mungkin akan dikeluar mainkan. Ini yang kadang berat kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu berkata Bishr bin al-Haris al-Hafi rahimahullah ta'ala, mattaqallah man talaba syuhra. Mattaqallaha man talaba syuhra. Tidak mungkin bertakwa kepada Allah orang yang mencari popularitas. Selama mencari popularitas, takwa akan hilang. Apa sebab? Ya karena akan berhadapan dengan hubbus syuhrati, syahwat tersembunyi ini, dengan mengamalkan ilmu. Kalau saya amalkan, saya tahu. Ya mungkin tonton mungkin pernah mendengar pernyataan seorang ulama atau seorang kiai mengatakan, memang benar. Ini adalah sesuatu bid'ah munkarah. Tidak disunahkan zaman Nabi. Tidak disunahkan zaman sahabat. Disunahkan zaman tabi'in. Zaman tabi'in. Sampai imam yang 4. Ya sampai Imam Syafi'i mengatakan bid'ah munkarah. Tapi apalagi ini kan semua masyarakat sudah mengamalkannya. Maka kalau kita yang mengingkarinya, kita yang diperangi. Akhirnya, antum memilih diperangi Allah dan Rasul daripada diperangi oleh masyarakat. Kalau bukan karena hubbus syuhrati was sadara, apa alasannya? Apa alasannya? Kadang-kadang ada alasan, kalau ini disampaikan pecah belah umat. Subhanallah. Apakah menyatukan umat dalam kebenaran
Ya lebih buruk daripada membiarkan mereka dalam kebatilan. Supaya menjaga persatuan kesatuan. Justru tuduhan seperti itulah yang dulu disampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dia qata'al arham. Memutus silaturahim. Menurut mereka, memperbaiki amalan mereka yang keliru itu bisa memutuskan silaturahim. Berapa banyak alasan penyimpangan keagamaan terjadi akibat alasan menyambung silaturahim. Kan bermanfaat. Kaum muslimin, kaum muslimat, akhirnya mereka harus mengakui bahwa sebenarnya Nabi lah yang benar, mereka lah yang salah. Demikian juga siapa yang mengikuti Nabi dalam hal ini, dia lah yang benar. Dan yang menuduh lah yang salah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, ini sekedar pembuka dari saya, mungkin dikembangkan oleh ini tentu isi-isi dan dagingnya ya kita minta kepada para asy-syaikhan, yang intinya adalah kaum muslimin dan muslimat bahwa asyahwatul khafiyah ini penyakit, dan sayangnya penyakit yang paling susah disembuhkan karena berkaitan dengan hati kita masing-masing. Yang kedua, mudaratnya sangat banyak. Mudaratnya satu, akan membuat pertama amalan kita sia-sia. Karena orang yang ingin dipuji oleh manusia namanya ria. Ria menghapus amal. Yang kedua, membuat orang lemah dalam mencari ilmu dan mengamalkannya. Karena semakin dicari ilmu nanti semakin banyak perbedaan dengan orang kebanyakan. Akhirnya tidak usah nambah ilmu lagi. Nanti nambah tambah susah lagi, diamalkan itu tidak. Yang ketiga, akan menghilangkan ketakwaan dari kita. Sebab selalu dihadapkan pada polemik. Ikut masyarakat dengan dengan garansi popularitas kita tidak jatuh, atau kita ikuti apa yang Allah dan Rasulnya inginkan dengan resiko awalnya jadi ustadz kondang, tiba-tiba jadi ustadz kandang. Ya, awalnya ustadz kodok diundang, tiba-tiba nanti turun menjadi predikat ustadz kandang yang kadang-kadang diundang. Yang kelima, kita berpotensi disesatkan. Dan syaitan memang sangat halus. Bahwa orang sesat tak pernah merasa sesat. Karena kalau dia merasa sesat, dia tak akan tersesat. Orang berbuat sesuatu dalam agama, tidak sadar bahwa itu sesuatu yang salah. Kalau dia salah, tahu yang salah, tentu tidak akan dia lakukan. Nah, hubus sadara, ingin selalu di depan dalam agama, ini termasuk penyakit yang terakhir yang keluar dari hati orang-orang saleh. Oleh sebab itu, doa kita selalu, mudah-mudahan Allah SWT membersihkan hati kita daripada asyahwatul khafiyah ini, yang diingatkan oleh Nabi SAW dalam hadis mazibani ja'i'ani akhwafu ma akhafu alaikum ma akhafu alaikum minal ghanami na'am mazibani ja'i'ani bi akhwafa ilayya alaikum ala ghanamikum minas syahwatil khafiyah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua serigala lapar yang dilepaskan kepada gerombolan domba-domba lebih saya khawatirkan daripada syahwat yang tersembunyi yang menyerang seseorang kalian. Apa itu? Hubbus saradarti fiddin, yaitu ingin selalu di depan dalam urusan keagamaan. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Selanjutnya saya serahkan kembali saudara Ray, dan kemudian untuk dilanjutkan oleh para masyayikh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Jazakallah khairan Ustaz untuk pendahuluannya mengenai syahwat tersembunyi. Kita akan dengarkan kelanjutannya dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA hafizahullah taala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para masyayikh kita, para guru-guru kita yang kita muliakan, guru kita Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA hafizullah ta'ala wa ra'ah, semoga Allah jaga beliau dan keluarganya dan seluruh
Apa yang Allah berikan, Allah berkahi dan Allah jadikan dalam timbangan kebaikannya. Kemudian guru kita Dr. Hilmi Basri, LCMA, semuanya semoga sehat walafiat dan diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan Allah berkahi dalam aktivitas dakwah dan seluruh ilmu yang diberikan kepada masyarakat. Berikhwas sekalian, Khuna Rai dan Adnan dan seluruh tim yang hadir, yang selalu setia dan sabar dalam menemani dalam setiap kegiatan dakwah. Semoga Allah catat dalam catatan kebaikan dan timbangan hasanah di hari kiamat kelak. Para ikhwas sekalian, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, para pendengar Radio Rabbani dan pemirsa KMTV dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang indah ini, cerah ya, yang sangat terang. Semoga seterang hati kita dan seindah ya, sejernih ya, hati kita di pagi ini. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam taufik ya, dan kemudian bimbingan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kebaikan yang paling baik daripada kita senantiasa istiqamah di atas jalannya. Dan sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, seagung-agung karamah adalah di mana orang bisa istiqamah di atas jalan kebaikan. Semoga dengan wasilah kita senantiasa belajar, menuntut ilmu, muzakarah, dan senantiasa mengawal hari-hari kita dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para as-salafil ummah, kita bisa istiqamah di atas agama yang mulia ini sampai kita meninggal dunia. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan ya, salat dan salam juga tersambung kepada keluarga beliau, keturunannya, serta para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka demi agama yang mulia ini. Dan kepada siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti mereka dengan cara ihsan sampai hari kiamat kelak. Ikhwafillah, guru kita tadi telah memulai membahas tentang syahwah khafiyah ya. Dan kemudian juga telah menyebutkan beberapa bahaya-bahaya dan juga menukilkan perkataan para ulama. Dan saya akan awali sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada Abu Dawud As-Sijistani. Dikatakan kepadanya, wa ma hiya syahwal khafiyah. Dia mengatakan hubur riasah ya, subhanallah, ternyata mencintai jabatan, kemudian ingin menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang viral ya, kemudian itu fitnahnya lain lagi ya. Itu fitnahnya beda lagi, karena hati kita ini lemah ya, diri kita ini lemah. Maka kemudian di saat orang mendapatkan ujian dengan hal yang seperti itu, maka sungguh kita ya harus berterima kasih kepada Allah, kita tidak dijadikan bagian dari ujian yang ia timpa. Maka oleh karena itu, ikhwafillah rahimakumullah, benarlah yang diungkapkan oleh para ulama, seperti yang diungkapkan tadi oleh Bishr, bahwa tidak ada orang yang bertakwa kepada Allah selama dia mencintai as-sadarah, mencintai ketenaran, mencintai jabatan dan kekuasaan. Dan begitu juga ada ungkapan dari para ulama yang lain, di antaranya adalah ma sadaqa abdun qad ya hubbu as-sadara wasyahwa. Tidak ada orang yang jujur ya, orang yang mencintai ya riasa, yang mencintai kedudukan, ya mencintai selalu ingin menjadi orang terdepan. Itu sulit untuk orang yang seperti ini jujur dalam hatinya, dalam kehidupannya. Maka oleh karena itu, ikhwafillah rahimakumullah, kita dalam hidup ini selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap fase kehidupan kita. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW doa ya, yang harus kita baca setiap pagi dan setiap sore ya. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya, kita minta kepada Allah jangan sampai Allah menyerahkan urusan kita ini kepada diri kita. Ini penting.
ketika kita merasa kita sudah mampu, merasa sudah kuat dan sangat bisa mengatur diri kita, disinilah kehancuran kita. Ya, Nabi saja membaca doa ini, dan para sahabat dan para as-salafus saleh juga mengamalkan doa ini. Maka oleh karena itu kita jangan sampai kita ini menganggap diri kita sudah hebat, gitu kan? Menganggap diri kita sudah kuat dengan kehebatan kita, mungkin dengan ilmu kita, atau dengan kecerdasan kita, atau dengan kekuasaan, ataupun mungkin harta yang kita punya. Maka di saat orang bersandar dengan pernak-pernik yang sudah pernak-pernik dunia ini, maka yakinlah dia akan menjadi orang yang lemah dalam ujian yang tadi. Ya. Maka oleh karena itu, ikhwafillah rahimakumullah, hubbus sadarah, menjadi orang yang ingin terkenal, menjadi orang yang viral, ya, menjadi orang yang terdepan dalam segala urusan, ya berhati-hati dengan ujian yang disebut, atau dengan salah satu akibat dari keinginan itu apa? Al-hirmanu minat taufik. Ya. Jangan dikira orang-orang yang menginginkan ya selalu menjadi orang terdepan hebat itu menjadi orang yang selalu mendapatkan taufik, enggak, tapi justru itu akan ya diharamkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari taufiknya. Seperti mana Rasulullah SAW sampaikan kepada Abdurrahman ibn Samurah, ya ketika dia dinasihati oleh Nabi SAW, dia mengatakan, ya Abdurrahman, la tas'alil imarah, jangan engkau minta itu kepemimpinan, kekuasaan, ya. Fa innaka in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta alayya. Kalau engkau dapatkan itu, kalau engkau peroleh itu tanpa ada diminta, tanpa engkau berusaha memperolehnya, kan, tanpa engkau berusaha untuk merebutnya, mungkin merebutnya bahkan mungkin dengan menjelek-jelekkan orang pula, gitu kan, ya, seakan gelombang orang itu terimpit pula sama dia nanti, atau takut gelombang dia terimpit oleh orang, melakukan sebuah aksi-aksi, itu kan, melakukan suatu hal yang dia harus menjadi orang terkenal. Karena banyak juga memang di antara sifat ya hasad di antara manusia itu apa? Dia selalu melakukan sesuatu, ibarat strategi perang itu gerakan bawah tanah gitu. Dia kalau sudah ketahuan itu lempar batu, sembunyi tangan. Ini banyak nih bentuk seperti ini. Hatta indal kibar, hatta indal alim, sebagian orang terjadi begitu. Yang penting dirinya ya selamat, biar orang lain tercebur. Ya, dia nama baiknya terjaga, orang lain buruk. Saat-saat ada tantangan dia tidak muncul. Tapi saat-saat ya apa namanya untuk mendapatkan dunia, dia hadir yang paling terdepan. Macam-macam. Makanya khafilahkumullah ini terbagian pada syahwah khafiyah. Ya, yang semoga ya tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kita dan siapapun di antara kita tentang apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Kita khawatir ya, ternyata disangka dia alim, disangka dia orang yang zuhud. Ya, makanya para ulama mengatakan tidak akan dikatakan seseorang zuhud ya selama dia hubus saudara, hubur riasa, tidak ada. Makanya wafillah rahmatullah ya, kita sebagai manusia ya sekali lagi kembali kepada nasihat Rasulullah kepada Abdurrahman ibn Samurah, engkau kalau dapatkan jabatan itu, engkau dapatkan posisi itu tanpa engkau ada usaha, tanpa ambisi, tanpa melakukan sesuatu, maka apa? U'inta alaih, engkau diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dilakukan dengan cara curang, dilakukan dengan cara penuh tipu muslihat ya, kemudian memakai bahasa-bahasa agama untuk mendapatkan apa yang diinginkan, tapi pada sesungguhnya yang disampaikan itu khilaf alal haq misalnya, maka hati-hati, itu akan menjadi perkaranya bukan ringan di dunia, tapi akan menjadi perkara berat di hari kiamat kelak. Saya akan tunjukkan satu kisah di mana ya orang yang ditolong Allah Subhanahu wa taala tanpa dia memperoleh jabatan itu dengan ambisi adalah Umar bin Abdul Aziz ya. Seorang ulama dan penguasa yang subhanallah
masuk pada list nama-nama yang diusulkan untuk menjadi khalifah. Ya kan? Bayangkan. Subhanallah. Dia naik atas mimbar, dia mengatakan, ya saya adalah dipilih oleh si fulan. Bukan saya menginginkan jabatan ini. Saya ditunjuk. Maka jika seandainya kalian melihat saya dalam kebaikan, maka dukung saya. Dan jika seandainya saya, apa yang saya lakukan salah, maka ingatkan saya. Coba. Jadi subhanallah, begitu tulusnya seseorang kalau sudah menjadi sesuatu yang dipilih itu bukan dengan cara diambisi dan cara-cara yang untuk mendapatkan dengan cara-cara yang kasar gitu. Lalu kemudian ikhwafillah, apa yang terjadi? Taufik yang Allah berikan kepadanya, 2 tahun tidak ada orang yang mustahik zakat. 2 tahun selama dia pemimpin menjadi seorang ya khalifah, kalau dikatakan khalifah, seorang ulama, alim, orang semuanya suka. Karena dia alim dan dia tidak mau itu, tapi diberikan posisi itu. Tetapi apabila dia sudah mendapatkan posisi itu, maka dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian dia berhati-hati sehingga dalam masa kepemimpinannya itu, karena dia diberi taufik oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dia tidak ada orang yang ya berhak menerima zakat. Ya, beda dengan kita. Ya, keluar rumah 1 langkah nampak kiri kanan itu langsung. Tidak susah. Gitu kan? Ya subhanallah. Semoga Allah berikan kemudahan kepada para pemimpin kita untuk menjalankan amanah-amanah mereka. Kan begitu. Maka ikhwafil, ini salah satu contoh dari sekian banyak para ulama yang diberikan amanah kepada mereka dan mereka punya kekuasaan untuk memperbaiki kondisi. Ini kapan bisa? Kalau dia tidak ambisi untuk itu. Tapi kalau sudah berkorban dulu gitu ya, untuk mendapatkan itu, berjuang dia 1/2 tahun menjelang itu, belum lagi nanti yang namanya baju, belum lagi nanti kartu nama, belum lagi nanti spanduk-spanduk. Saya kira ini tentu perjuangannya berat ini. Makanya orang yang ambisi kalau tak jadi apa? Menyesal. Ya, banyak itu rumah sakit jiwa itu yang berisi setelah kalau tidak jadi. Banyak orang yang keluar tanpa pakai celana, banyak orang yang tanpa baju. Kenapa ambisi? Tak duduk dia terduduk jadinya. Ambisi. Kalau orang, saya teringat perkataan Ustaz Dasman candaan, tapi semoga Allah ijabah doanya ya. Kata beliau, saya akan menjadi presiden. Ada kawan tuh nggak percaya dia, nggak mungkin Ustaz katanya kan. Ya bisa saja. Kalau orang semua Indonesia ini milih dia untuk jadi presiden, jadi. Tapi ya kita doakanlah gitu kan. Ya semoga beliau diberikan umur panjang, sehat badan, Allah berikan amanah yang bisa merubah kondisi ini. Ya, walaupun ini candaan, tapi kemudian, tapi ya semoga Allah ijabah ya doa-doa antum yang saleh ini semuanya. Ya subhanallah. Ya. Maka kalau terpilih Ustaz, jangan nolak nanti. Ini ada menterinya nih. Jadi kalau orang ambisi tentu ada nanti yang akan dirasakan ya. Hirmanu taufik ya. Allah jauhkan dia dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ikhwafillah, bagaimana kita harus lepas dari kondisi yang seperti ini? Tidak ada jalan melainkan al-luju' ilallah war-ruju' ilaihi wat taubah. Tidak ada jalan kecuali kita harus kembali segera kepada Allah Azza wa Jalla, memohon as-sadad, memohon keikhlasan, taufik, pertolongan, bimbingan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita minta kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap langkah, dalam setiap perjuangan. Ya, dalam skala besar misalnya, ya, dalam skala besar mereka subhanallah ya meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam skala kecil misalnya dalam rumah tangga kita lah. Institusi yang paling ya, kita miliki adalah rumah tangga kita. Kita punya istri, punya anak, ya, dan kita minta taufik kepada Allah dalam lembaga-lembaga pendidikan, ya, lembaga-lembaga yayasan, lembaga institusi pendidikan, misalnya kampus, ya, macam-macam. Maka semua itu kepada siapapun yang telah diberikan amanah kepadanya, jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gimana? Pemimpinnya nggak sholat, kena mendapatkan taufik, gitu kan? Pemimpinnya nggak nampak di barisan pertama, gitu. Ya, dalam skala kebaikan, nggak nampak begitu. Ikhwafillah, ya, ini yang kita harus lakukan dalam hidup ini. Yang pertama minta kepada Allah taufik, minta kepada Allah as-sadad,
minta kepada al-auna, ya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jujur dalam permintaan, insya Allah Allah akan berikan permintaan itu kepada kita. Ya. Makanya nasihat yang sangat mahal kepada Abu Dzar, ya, radhiyallahu taala anhu, ya, kenapa tidak diberikan? Nabi SAW faham, ya, innaha amanah. Sebelum itu dia mengatakan innaka dha'if, ya, engkau laki-laki yang lemah wahai Abu Dzar. Walaupun dia seorang hamba Allah yang saleh, yang taat beribadah kepada Allah Azza wa Jal, tapi ternyata tidak semua orang, ya, yang taat kepada Allah itu berhak untuk memegang riasah. Innaha amanah. Sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanah yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan hari di mana manusia akan hina di hadapan Allah, akan menyesal atas segala apa? Atas segala yang telah ia lakukan ketika di dunia ini. Maka itu ikhwafillah, taufik itu kita dapatkan di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu bisa kita peroleh di saat kita mengaku diri kita lemah, di saat kita kembali kepada Allah dengan panduan agamanya. Ya, jangan sampai, ya, kehebatan kita, kecerdasan kita, tim kita, ya, orang-orang yang berada di sekeliling kita, itu menjadi sebuah jaminan uang kita yang sekian miliar, gitu kan? Tim yang kokoh, ya, yang kuat, ya, yang semua itu adalah, ya, wasilah yang mudah-mudahan dengannya kita diberikan taufik oleh Allah. Antum yang melakukan itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kembali ke pembahasan kita, di antara yang paling ditakutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terjadi pada umat ini adalah syahwal khafiyah, karena tidak nampak oleh orang, ya, dia tersimpan dalam hati, tetapi dia membara, ya, mengebu-gebu. Ya, makanya ini sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada umatnya. Hubur riasah wa hubus sadara, ya, menginginkan jabatan kepemimpinan, ingin terkenal. Ikhwafillah rahimakumullah. Kalau kita lihat manusia ini ada dua bagian. Yang pertama, orang-orang yang barangkali di dunia ini terkenal, ya, viral, di mana saja orang tahu dengan namanya, ya, tetapi kemudian dia ternyata tidak dikenal di kalangan makhluk langit sana, ya. Tapi kemudian ada pula orang-orang di dunia ini yang secara status sosial biasa saja, masyarakat biasa, bahkan tak punya jabatan, tak terpandang apa-apa, tak punya kekayaan, tak punya apa-apa, tapi kemudian setiap doa yang dipanjatkan Allah maka langsung diijabah dan didengar oleh seluruh makhluk yang ada di langit sana. Ya. Kisahnya sangat banyak. Di antara Uwais Al-Qarni, seorang hamba Allah yang sangat berbakti kepada orang tuanya, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dia tidak, ya, karena baktinya kepada ibunya tak jadi sempat, ya, bertemu dengan Nabi, ya, tak jadi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baktinya, hati jangan ditanya, hatinya rindu untuk bertemu dengan Nabi. Ya, dengar namanya itu langsung gemetar, ya. Keinginan bertemu untuk Nabi sangat kuat. Tapi ada seorang ibu yang dia jaga, yang ia pelihara, yang ia, ya, berikan bakti, sepenuh bakti kepada ibunya. Yang ternyata Nabi SAW berpesan kepada para sahabat-sahabat yang mulia, kalau kalian nanti bertemu dengan Uwais, maka mintalah doa kepadanya. Bayangkan, dia nggak bertemu dengan Nabi SAW, ya, tapi kemudian karena baktinya itu dia terkenal di langit sana, sampai Nabi SAW tahu, dan Nabi pun tidak pernah berjumpa dengannya, tapi dia tahu siapa dengan Uwais Al-Qarni, sehingga Nabi SAW berpesan kepadanya, kalau kalian bertemu dengannya maka mintalah doa. Subhanallah, dalam tahun haji di masa itu, ya, maka kemudian seluruh orang-orang dari Yaman ditunggu oleh masa Umar, kalau tidak salah saya, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ditunggu mana nih jemaah dari Yaman, ya, ditunggu. Lalu kemudian, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mencari-cari dan kemudian bertanya, mana Uwais? Di tengah jemaah yang begitu padat ditunjukkan itulah Uwais Al-Qarni.
Ya subhanallah. Umar segera menghampirinya dan mengatakan, apakah engkau Uwais Al-Qarni? Qala, iya saya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, engkau adalah orang yang sangat berbakti dengan orang tuamu, kemudian doamu mustajab, maka doakanlah saya. Sebagaimana Nabi berpesan, kalau berjumpa dengan Uwais Al-Qarni maka mintalah doa kepadanya. Subhanallah. Lalu Uwais, apakah menjadi orang yang membusungkan dada? Lalu Uwais apakah menjadi orang yang saya adalah Uwais yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah dia langsung bahwa saya adalah orang yang subhanallah yang terkenal? Nah, justru dia semakin tidak mau dikenal orang. Subhanallah. Subhanallah. Hada min akhlaq as-salaf. Hada min wara'ihim. Ini wara' ya, yang subhanallah. Tidak mau mereka semua ini dikenal di dunia. Cukuplah apa yang mereka kerjakan adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang menilainya dan memberikan catatannya. Ikhwafillah. Karena itulah niat sangat penting dalam urusan amal ibadah kita. Niat menjadi kata kunci ibadah kita diterima atau tidaknya. Lihatlah bahayanya niat itu. Tidakkah kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu man tusa'ru bihim an-nar yaumal qiyamah thalatha. 3 kelompok orang yang pertama kali Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka. Yang pertama alim, kedua mujahid, yang ketiga qari. Si alim berkata, aku belajar di jalan aku untuk mengajarkan orang, berdakwah, mengajarkan Islam. Tapi apa yang terjadi ketika dia mengatakan itu? Kadzabta, kata Allah. Nas'alallah salam wal afiyah. Engkau belajar, engkau agar dikatakan alim, walaqad qila. Dan itu telah dikatakan, engkau telah mendapatkannya di dunia. Engkau telah memperolehnya di dunia. Engkau disanjung, engkau dipuji, engkau dihormati. Dan engkau bangga dengan kondisi itu. Yang kedua, datang orang yang didatangkan seorang mujahid yang syahid fisabilillah. Dia berkata, ya Allah, aku berjihad di jalanmu sampai aku mati. Maka Allah katakan, kadzabta, engkau dusta. Engkau berjihad agar engkau dikatakan seorang yang pemberani. Walaqad qil, dan itu telah dikatakan di dunia. La ilaha illallah. Maka dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga, seorang qari. Ya Allah, aku telah belajar Al-Quran, aku baca Al-Quran di jalanmu, aku ajarkan Al-Quran kepada orang. Allah katakan dengan perkataan yang sama, kadzabt, engkau berdusta. Engkau baca Al-Quran agar dikatakan engkau qari. Dan itu telah dikatakan di dunia. Khafillah rahimakumullah. Maka inilah 3 orang yang akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Dan amalnya bukan amalan sederhana. Coba menjadi alim, mujahid, kemudian qari. Itu amalan-amalan mulia. Tapi kemudian apa yang menyebabkan mereka ini menjadi orang yang pertama dimasukkan Allah ke dalam neraka? Masalahnya masalah niat. Masalahnya adalah masalah niat. Karena niat itulah yang menjadi akan diterima atau tidaknya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwafillah, kita perbarui niat kita dalam setiap kondisi kita dan keadaan kita. Jaddidu, perbaharui niat kalian. Karena niat itu bisa berubah dia. Niat itu bisa berubah bolak-balik Seperti mana Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya banyak sekali tentang niat ini. Misalnya kan orang-orang yang ingin tidur, sebelum tidur dia berwudu, kemudian berniat untuk salat malam, salat malam, lalu kemudian ambil ikhtiar, bahkan mungkin pakai jam beker, lalu kemudian jam beker berbunyi, dia tidak bangun, maka dengan niat salat malamnya itu dia telah mendapatkan pahalanya. Tapi bisa berubah, jam beker bunyi dimatikan. Nah, tentu ada sesuatu di situ. Kalau tadi yang pertama adalah Allah bersedekah kepadanya dengan niatnya itu, Allah berikan pahala walaupun dia tidak salat malam. Maka terkadang para ulama mengatakan, coba tulang Ustaz bahkan niat seseorang terkadang lebih baik dari amalnya. Ini kondisinya seperti itu. Tapi nggak cukup niat terus gitu kan.
Tapi kemudian kita harus berusaha. Andaikan tidak terlaksana apa yang kita niatkan, ya Allah berikan pahala itu kepadanya. Bukankah satu kebaikan yang diniatkan belum dilakukan, ya tercatat satu kebaikan. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada manusia, orang-orang beriman. Tapi sebaliknya ketika niat buruk itu dihadirkan dalam hati tapi tidak dicatat satu keburukan sampai dia mengerjakan. Ya subhanallah. Ini adalah agama yang rahmah, agama yang penuh dengan kebaikan, agama yang penuh dengan ya kasih sayang. Maka itu ikhwah fillah rahimakumullah, maka niatlah terus dalam kebaikan kita. Jagalah niat baik kita di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Imam Ahmad berpesan kepada anaknya Abdullah, ya anwil khaira, selalulah engkau berniat baik. Fa innaka la tazalu fi khairin ma nawaital khaira. Engkau selalu berada dalam kebaikan selama engkau berniat baik. Ya sudah, niat baik saja, perbanyak niat baik. Jangan perbanyak niat buruk. Jangan perbanyak musuh. Jangan perbanyak lawan, tapi cari kawan, cari sahabat. Ya selalulah berbuat baik. Ya selalulah kita ingin melakukan yang terbaik untuk diri kita dan agama Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Jangan perbanyak musuh. Ya, karena itu akan menyulitkan kita. Karena kita akan diminta nanti pertanggungjawaban di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah sahabat. Maka di antara caranya saling silaturahim, ya, menjaga hubungan dengan saling berkunjung. Ya. Tapi ya ingat, ya, kalau berkunjung ya siap-siap pula mengunjungi gitu kan. Terkadang manusia ini subhanallah kita senudzannya bahwa kemudian ada udzur-udzur syar'inya. Tapi begitulah kita membalas kebaikan dengan kebaikan. Oleh ikhwah fillah rahimakumullah, inilah barangkali yang bisa saya sampaikan bahwa syahwah khafiyah itu berbahaya dalam kehidupan kita dan itu akan menjadi penghalang dari orang-orang yang jika tidak memiliki niat yang lurus, maka dia tidak akan mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, semoga kita senantiasa diberikan taufik, diberikan bimbingan, diberikan kemudahan di dalam menjalankan niat-niat baik kita dan dijauhkan kita dari riya, kemudian dijauhkan kita dari ingin dipuji, disanjung orang dan seterusnya, dan semoga apa yang telah kita lakukan menjadi bagian catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ya, saya sudahi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk lanjutan materi kita di kesempatan hari ini. Kita akan dengarkan lanjutan dari tema kita syahwat tersembunyi untuk guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA hafizahullah taala. Faliyatafadhal masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wal rasula ba'da. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita yang sudah lebih dahulu menyampaikan ilmu yang berkaitan dengan judul kita, Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah. Semoga keduanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara Ray, ikhwah yang hadir di studio, dan seluruh pendengar serta yang menyaksikan acara kita pada pagi hari ini, sahabat-sahabat Rabbani dan pecinta KMTV dimanapun berada, semoga kita semua selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat dan istiqamah. Tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan pada pagi yang baik ini kecuali memperbanyak ungkapan puji kita dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk bertemu, berbagi, bermuzakarah untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Karena memang
seharusnya kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang bisa menambah pengetahuan agama dan menambah semangat kita untuk beribadah. Ya, mudah-mudahan acara ini adalah salah satu dari wasilah untuk mendapatkan itu. Kita juga harus tidak boleh putus untuk berselawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengorbankan segala-galanya dalam menyampaikan sebuah risalatul Islam, yang kalau seandainya kita taat berada di atas jalan risalah itu, maka dipastikan kita akan selamat. Kalau seandainya kita melenceng keluar dari jalan itu, maka dipastikan pula kita akan tersesat. Oleh karena itu, Rasul adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan kita selalu mencintainya dan membalas cinta yang telah beliau buktikan. Salah satu dari bukti cinta kita itu adalah ketika kita berupaya untuk mendalami dan berada di atas sunnahnya. Kita berharap di akhirat kelak semua kita insya Allah bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah SAW atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita juga berharap mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa berjumpa, kita bisa mendapatkan minuman dari Rasulullah SAW yang dituangkan langsung oleh beliau dari telaganya, di mana kalau seandainya seseorang sudah meminumnya, lam yazma abadan, man syariba minhu lam yazma abadan. Siapa yang telah meminumnya, maka dia tidak lagi akan merasa haus. Betapa mulianya kita ketika mendapatkan minuman yang langsung dituangkan oleh Nabi kita yang mulia, dan mudah-mudahan kita benar-benar mendapatkan itu di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwati fillah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun berada, tema kita seperti yang sudah kita ketahui adalah syahwatul khafiyah, syahwat yang tersembunyi, di mana kita harus terhindar dari syahwat khafiyah itu. Judul ini tidaklah tujuannya untuk menggugat semua bentuk syahwat, karena syahwat itu ada dua. Ada syahwat yang yufsidul amal, tapi ada yang syahwat yang la yufsidul amal. Ketika Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya mengatakan, barang siapa yang mendatangi istrinya, kemudian ia memberikan syahwatnya, maka ia mendapatkan pahala. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah seseorang ketika mendatangi istrinya dengan syahwatnya itu dapat pahala juga? Lalu Rasul bertanya lagi, bagaimana kalau seandainya dia letakkan syahwat itu pada yang haram? Apakah dia mendapatkan dosa? Sahabat bilang, iya. Berarti kalau diletakkan syahwat itu pada sesuatu yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala, sebagaimana dia akan mendapatkan dosa kalau seandainya dia letakkan pada sesuatu yang haram. Oleh karena itu, kita tidak bicara tentang syahwat seperti itu. Kalau seandainya ada orang yang punya keinginan besar untuk mendapatkan harta, dengan tujuan adalah untuk memudahkan dia memberi dan berinfak di jalan Allah, untuk memudahkan dia punya andil dalam melakukan sesuatu yang berbasis harta, maka dicarinya lah harta itu dengan tujuan itu. Berarti di situ ada syahwat. Syahwat itu dorongan nafsunya, ada keinginan diri untuk mendapatkan sesuatu, tetapi dengan tujuan yang baik. Dan itu adalah sesuatu yang agama juga membolehkan. Dan bukan syahwat seperti itu yang sedang kita bicarakan.
Karena syahwat seperti itu la yufsidul amal, bahkan membantu seseorang untuk memperbanyak amal. Kalaulah bukan karena syahwat, maka tidak akan ada kompetisi, tidak ada fastabiqul khairat, tidak ada berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Oleh karena itu memang kita perlu mengingat sebuah hadis yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai hawa nafsunya taba'an lima ji'tu bihi, ikut dengan apa yang telah saya bawa. Berarti syahwatnya ikut dengan aturan-aturan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hawa nafsu, kalau syahwat sudah seperti itu, taba'an lima ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita tidak sedang berbicara hal-hal yang seperti itu. Yang kita bicarakan adalah syahwatul khafiyah, yang Rasul sendiri ternyata mengkhawatirkan. Karena ada pada riwayat yang tadi juga sudah diulang-ulang, dan ada dalam lafaz yang berbeda juga, di mana Rasulullah SAW mengatakan, amrun atakhawwafu ala ummati asyirka wa syahwatal khafiyah. Perkara yang saya khawatirkan ada pada umat saya itu adalah asyirk, syirik, wa syahwatal khafiyah, dan syahwat yang tersembunyi. Nah, kalaulah Nabi saja mengkhawatirkan, apalagi kita tentu akan harus lebih mengkhawatirkan lagi. Sesuatu yang dikhawatirkan oleh Nabi itu terjadi, berarti itu adalah sesuatu yang salah. Nah, oleh karena itu perlu kita memahami bersama apa itu syahwatul khafiyah, seperti apa, bagaimana cara terhindar darinya. Dan saya kira tadi guru-guru kita sudah banyak menyampaikan persoalan yang terkait dengan itu. Di mana di antara makna syahwatul khafiyah, ya hubbus sadarah, ingin selalu berada di depan. Sebenarnya dia melakukan satu kebaikan, tapi tujuan kebaikan yang dia lakukan itu agar dia tersohor, agar dia yang seperti itu. Dan itu berlaku pada banyak hal. Ria, ingin selalu dipuji oleh seseorang. Dia melakukan satu kebaikan, tapi dalam pelaksanaan kebaikannya itu ada sesuatu yang tersembunyi. Berarti sesuatu yang tersembunyi itu di luar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia taat kepada Allah, melakukan satu bentuk ketaatan, tetapi dengan tujuan bukan untuk mentaati. Secara zahir nampaknya dia taat, tapi dalam hatinya ada sesuatu yang akan memalingkan dia dari ketaatan itu. Oleh karena itu, al-amalu li agradid dunya, beramal tapi tujuannya adalah untuk keuntungan dunia. Amal juga, baik juga, tapi untuk keuntungan, untuk kepentingan duniawinya, bukan untuk kepentingan akhirat. Itu sesungguhnya adalah juga merupakan bagian dari syahwatul khafiyah. Seseorang dengan seperti yang dicontohkan dalam hadis tadi itu, bukankah berinfak itu adalah perbuatan yang baik? Tapi kalau ingin terkenal sebagai seorang yang berinfak, berarti sudah punya tujuan. Bukankah jihad itu adalah perbuatan yang baik? Tapi kalau ingin terkenal sebagai seorang pemberani, oleh karena itu, li-agradid dunya itu maksudnya adalah al-agrad allati tusrifu an ta'atillah. Tujuan-tujuan di mana memalingkannya dari ketaatan kepada Allah. Dengan tujuan itu tidak dapat lagi dia disebut sebagai orang yang mentaati Allah, tapi dia sudah berubah menjadi orang yang mentaati hawa nafsunya. Inilah kira-kira yang inti dari syahwatul khafiyah, dan itu bisa terjadi pada banyak hal, pada harta, pada jabatan, pada ilmu. Bisakah ada syahwatul khafiyah pada ilmu? Ada, bisa.
seseorang yang selalu ingin terdepan dalam persoalan ilmu. Kalau ada masalah ini ingin dia terus yang disebut-sebut oleh orang. Kalau ada dalam persoalan begini mesti dia yang disebut-sebut oleh seseorang. Ulama dulu benar-benar berhati-hati dalam persoalan ini. Dalam persoalan fatwa umpamanya halal dan haram. Ada di antara ulama pada masa Imam Ahmad, ketika ada seseorang yang ditanya, ya Syekh, ya Imam, ini kira-kira masalah ini apa hukumnya? Tolong beritahu saya. Yang Syekh yang ditanya tadi, itu merasa ada orang lain yang lebih pantas untuk memberikan jawaban itu. Maka ditunjuknya lah, jangan saya lah yang menjawab ini. Coba kamu datang pada si fulan. Datanglah dia pada si fulan. Yang kedua bilang, kayaknya ada orang yang lebih pantas untuk menjawab ini. Silakan datang kepada si fulan. Yang C, D, sampai pada akhirnya yang terakhir menunjuk lagi kepada orang yang pertama. Orang pertama tadi, oh ini yang paling pas menjawab ini Imam Ahmad nih katanya. Yang menjawab ini nih orangnya. Berarti ada semacam satu bentuk apa itu istilahnya itu ya. Di hati dia itu benar-benar ingin mengedepankan orang lain dalam memberikan sesuatu, padahal sesungguhnya dialah yang paling pantas. Tapi kalau ada orang, pokoknya kalau ada masalah bawa sini, saya selesaikan semua itu. Seolah-olah yang lain tidak ada yang mampu untuk memberikan hal yang sama. Ini sebenarnya kita khawatir di balik itu jangan-jangan ada asyahwatu al-khafiyah, dan itu tentu saja menjadi sesuatu yang tidak baik. Rasul mengkhawatirkan berarti karena dia berbahaya. Kenapa berbahaya? Ya jelas karena itu persoalan niat, persoalan hati. Bukankah hati itu pangkal dari segala-galanya? Kalau seandainya kan dalam setiap tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu. Kalau seandainya yang segumpal itu baik nanti yang lainnya. Tapi kalau itunya yang sudah rusak, maka rusak pula yang lain. Kan seperti itu. Ala wahyal qalb, itulah hati. Berarti asyahwatul khafiyah itu sudah akan benar-benar merusak hati, dan kalau hati sudah rusak, niat sudah rusak, berarti itu akan berpengaruh nanti pada rusaknya yang lain. Ada pada masa dahulu kisah-kisah para hukama pada masa tabi'in, atau pokoknya pada zaman yang terdahulu di generasi salaf. Ada seseorang yang dia juga tidak pernah dikenal. Ketika itu lama sekali sudah tidak hujan. Diadakan pun salat istisqa, belum juga turun hujan. Tapi ada seseorang yang tidak dikenal tadi itu, dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tersendiri, dia menyendiri, dia tidak ingin diketahui oleh siapapun. Di malam hari dia masuk ke masjid, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah mudah turunkan hujan, dan ternyata memang hujan turun. Ternyata ada yang melihat dia, bahwa dia masuk, dan dia tahu tujuannya adalah untuk berdoa. Dan orang ini ingin mencari tahu, siapa orang ini, kok tiba-tiba hujan bisa diturunkan. Dan dengan doa orang yang saleh yang tadi itu, ketika dia tahu, maka dia lari menyembunyikan dirinya, karena dia tidak ingin diketahui sama sekali. Karena kalau diketahui nanti, oh kena orang ini, jangan itu bisa merusak hati, dan dia ingin menutupi itu semua dari pandangan semua orang, dan dia tidak ingin diketahui. Bahkan dia berdoa kepada Allah, daripada ada orang yang tahu dengan keadaan saya, maka kalau seandainya mati itu lebih baik bagi saya, matikan saya ya Allah. Dan ternyata memang dia ditakdirkan wafat sebelum diketahui oleh orang yang tadi itu. Nah, begitulah orang-orang terdahulu dalam menjaga hati,
dan dalam semua hal, apalagi dalam berinfak, dalam beribadah dan lain sebagainya. Kita memang tidak pula bisa menghukumi hati seseorang. Setiap dia melakukan ini lalu kita hukumkan itu syahwatul khafiyah, tidak bisa juga. Karena hati itu ya Allah yang tahu, dan dia sendiri yang melakukannya, yang mengetahui hakikat yang ada di hati dia. Cuma kita bisa mengingatkan ini adalah pintu bagi syaitan untuk merusak niat. Karena kecenderungan zaman sekarang ini adalah zaman di mana kita memberitahukan ibadah kita kepada orang lain. Belum jadi baca Quran lagi itu udah dipoto dulu Qurannya itu. Saat ngambil mushaf itu dipoto dulu tuh. Nanti dikirim di Facebook. Pas bangun malam belum sholat lagi, baru bangun aja udah mulai dikirim di Facebook. Alhamdulillah bisa terbangun. Sekali lagi, kita tidak menuduh mereka langsung dianggap tidak ikhlas. Tapi ini pintu bagi syaitan. Karena nanti sekali 1 jam ditengok like-nya tuh. Ada like-nya, ada yang setuju, ada yang suka atau tidak. Nengok like sekali 1 jam itu sudah mulai ada bermasalah. Kenapa harus ditunggu-tunggu orang suka atau tidak suka dengan amalan yang kita lakukan? Oleh karena itu, amalan itu memang harus untuk Allah, karena Allah yang akan membalasnya. Ketika kita berikan amal kita untuk selain Allah atau tujuan-tujuan yang lain, syuhra, sum'ah, bagaimana bisa terkenal, dia menjadi orang yang tersohor, itu semua bisa akan merusak amal, dan Allah pun tidak lagi mau memberikan balasannya kalau seandainya amal itu bukan dilaksanakan untuk dia, tapi karena ada asyahwatul khafiyah. Jadi saya bicara dari sisi ini tidak lebih kepada riasahnya, karena saya kira untuk riasah tadi sudah cukup luas disampaikan oleh guru kita. Beberapa hal barangkali yang perlu dilakukan agar terhindar dari syahwatul khafiyah. Yang pertama, memang beramallah, berbuatlah apa saja, tapi selalu untuk Allah. Baik saat kita sendiri ataupun saat kita bersama-sama. Kalau kita berbuat untuk Allah, maka kualitasnya akan sama. Tapi kalau berbuat untuk orang, pasti akan berbeda kualitasnya saat kita sendiri dan saat kita bersama-sama. Saya ingat kisah Umar bin Al-Khattab ketika mengganti Khalid ibn Walid. Dalam Khalid bin Walid itu adalah panglima perang yang kalau berperang menang dia. Adalah kekhawatiran Umar bin Al-Khattab akan terjadi nanti apa yang disebut oleh orang sekarang itu dengan kultus individu. Ini jangan terjadi kesyirikan nanti. Jangan-jangan Khalid ini sudah dianggap sebagai satu tokoh yang tak terkalahkan, dia menang karena kekuatan dia, bukan lagi karena Allah. Ada kekhawatiran Umar dari sisi itu. Kalau begitu Khalid mesti diganti. Digantilah panglima perang itu oleh Umar bin Al-Khattab, dari Khalid ibn Walid berpindah kepada Abu Ubaidah saja. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Marahkah Khalid atau protes-kah Khalid? Masa saya sedang menjabat gini tiba-tiba diresafel, tiba-tiba diganti. Saya yang memimpin perang nih, menang pula, tiba-tiba diganti panglimanya oleh Umar. Khalid tidak sedikit pun merubah niatnya. Bahkan saat berperang, ketika dia tidak lagi yang menjadi jadi pemimpin, sama kualitas perangnya dengan yang sebelumnya. Dengan satu alasan, saya berperang bukan karena Umar, tapi berperang karena Allah. Ini betul-betul hati yang yang sangat terjaga dari syahwatul khafiyah. Kan seharusnya kan dia bisa saja kurang semangat atau udahlah karena kamu sekarang panglima, udah uruslah tuh.
uruslah pasukan itu. Saya sudah di belakang. Kan banyak yang terjadi akhirnya seperti itu. Tapi Khalid tidak. Saya berjuang karena Allah, bukan karena Umar. Mau saya jadi panglima, mau saya jadi prajurit, mau saya posisinya di mana itu tidak soal. Karena saya berjuang karena Allah, maka saya berbuat untuk Allah dan sama sekali jauh dari asyahwatu al-khafiyah. Berbuatlah karena Allah. Ada satu di Arab Saudi, salah seorang kaya Arab Saudi, pernah saya baca di sebuah buku, dia membangun masjid. Dikirimnya uang banyak, bangun masjid. Diutusnya lah seseorang untuk mengurusi proses pembangunan masjid sampai masjid terjadi. Udah jadi bangun itu, udah sangat indah sekali. Orang menyebut masjid ini adalah masjid si fulan yang tadi mengurus pembangunan itu. Bukan masjid dia. Dilaporkan oleh orang. Itu masyarakat yang tahunya orang tahu masjid itu punya. Sebulan bukan masjid kamu. Apa katanya? Enggak soal saya. Allah tahu kalau itu. Kalau itu adalah yang membangunnya sebulan, dia itu hanya sebagai wasilah untuk membangun. Ini enggak mudah ini yang seperti ini. Orang inginnya memberi jumlah sedikit saja itu harus berkuar-kuar untuk harus disebutkan nama dia. Tapi kita tidak juga menuduh orang-orang yang menyebutkan nama dalam berimpak itu, kemudian dia tidak ikhlas. Itu bukan ke sana. Jangan nanti dilarikan, dipahami dalam hal-hal yang lain. Enggak menuduh seperti ini. Ini persoalan hati yang memang hanya dia yang tahu, hanya Allah yang tahu. Jadi kata dia, Allah tahu siapa sebenarnya yang membangun masjid itu. Kalaupun masyarakat tahunya adalah wakilnya tadi, karena dia terus yang muncul. Sebentar-sebentar datang dia. Yang asli tadi, yang punya uang, tidak pernah muncul kecuali pada bagian akhir ketika masjid sudah selesai. Tapi satu keyakinan, Allah pasti tahu siapa sesungguhnya yang membangun. Ini gambaran-gambaran dari orang-orang yang terbebas dari asyahwatul khafiyah, dan nampaknya memang berat. Maka Rasul mengkhawatirkan. Kalau mudah terhindar dari syahwat khafiyah, mungkin Nabi tidak akan begitu mengkhawatirkan. Tapi ketika Nabi mengatakan atakhawwaf atau akhwafu ma akhafu, ada lagi satu riwayat, akhwafu ma akhafu ala ummati asyahwatu al-khafiyah, yang paling dikhawatirkan justru adalah syahwat yang tersembunyi. Karena tersembunyinya itulah yang membuat orang menjadi khawatir. Kalau sudah terang-terangan itu tidak lagi namanya syahwat khafiyah. Ini tersembunyi. Dia berbuat baik tapi di balik itu ada tujuan. Dia melaksanakan satu amal saleh tapi ada yang tersembunyi dari tujuannya. Iya, memberi seperti anak yatim dan sebagainya. Pokoknya itu semua memang amal saleh yang jangan sampai ada tujuan-tujuan yang tersembunyi. Itu yang pertama, berbuatlah selalu untuk Allah. Sedangkan yang kedua, saya kira hampir sama dengan itu, berbuatlah satu hal yang akan memudahkan kita di akhirat kelak. Jadi lakukan sesuatu, dan sesuatu akan dengan niat, dengan tujuan, sesuatu yang akan memudahkan kita di akhirat kelak. Jangan melakukan sesuatu yang akan menyulitkan kita di akhirat kelak. Ini sebenarnya sebagai sebuah konsep dalam menjalani kehidupan agar amal kita selalu tidak melenceng, agar kita tidak terjebak kepada kesalahan dan dosa. Boleh kita untuk mempertanyakan diri kita, siap kita melakukan satu perbuatan, satu aktivitas apa saja. Tanya diri kita, apakah perbuatan ini akan menyulitkan saya di akhirat kelak atau akan memudahkan? Jawab sendiri. Karena banyak hal-hal yang hati kita bisa menjawab. Rasul juga bilang istafti qalbak. Minta fatwalah kepada hatimu. Banyak hal yang hati kita bisa jawab sebelum kita bertanya kepada siapapun.
Ada kadang orang hatinya sudah jawab itu nggak boleh itu. Tapi dia tanya juga, cari-cari guru-guru, ustaz-ustaz yang mudah-mudahan dapat ustaz yang membolehkan. Padahal hatinya sebenarnya sudah bisa menjawab itu tidak boleh. Ini bagian dari syahwat khafiyah juga ini. Ada yang tersembunyi di hati itu yang tidak beres. Nah, oleh karena itu, lakukanlah sesuatu dan ucapkanlah sesuatu yang membantu dan memudahkan kita di akhirat kelak. Seandainya ternyata saya mau melakukan ini, ternyata jawaban hati saya ini akan menyulitkan saya di akhirat kelak, maka tinggalkan saja. Tapi kalau ternyata itu memang akan menambah kemudahan di akhirat kelak, akan menjadi pahala, menjadi kebaikan, lanjutkan perbuatan itu. Nah, dengan cara seperti ini, mudah-mudahan kita bisa terlepas dari kesalahan. Mau jadi apa saja silahkan. Mau jadi bupati, mau jadi dewan, mau jabatan apa saja, mau jadi rektor, mau jadi dekan, silahkan saja. Ini kira-kira akan membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya? Nanti kalau saya sudah jadi dewan, saya akan bisa membela agama Islam, akan bisa, lanjutkan. Dan jujurlah dalam hati ini untuk meniatkan sesuatu yang akan dilakukan itu. Jangan sampai tersalah. Kadang-kadang di mulutnya ngomong tujuan untuk ini, tapi hati sebenarnya adalah untuk tujuan yang lain. Mau jadi bupati untuk memberikan kebaikan, silahkan maju. Tapi jangan ada niat yang tersembunyi. Kalau sudah jadi bupati gampang lah nanti ini bisa menjadi kaya, bisa menjadi ini perkaya diri. Tanda tangan di kita letaknya. Muncullah keinginan untuk mempersulit seseorang seperti yang dikatakan oleh guru kita tadi. Atau dengan semboyannya kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Seharusnya kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Nah, jadi ini rumus yang kedua, agar kita terhindar dari hal-hal yang tadi itu, tanya diri kita. Setiap dari apa yang kita lakukan, apakah itu akan membantu kita di akhirat, memudahkan kita di akhirat, atau justru akan menyulitkan? Jawab sendiri dan ambil kesimpulan. Insya Allah sebelum bertanya kepada orang lain, dia sudah akan punya jawabannya. Yang ketiga, kekuatan umat Islam itu ada pada doa. Doa usilahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang-orang beriman yang tidak dimiliki oleh umat manapun. Hanya umat Islam. Karena mereka berdoa kepada Allah, dan Allah mereka kuat, Allah mereka kaya, Allah mereka maha mulia, maha segala-galanya. Sehingga dialah tempat meminta yang paling tepat. Oleh karena itu, selalulah berdoa kepada Allah, meminta kepada Dia, agar selalu diberikan rezeki, kemampuan rezeki dalam bentuk selalu jujur di dalam berkata dan berbuat. Ikhlas dalam berkata dan berbuat. Allahumma rzuqnil ikhlas fil qawli wal amal. Minta keikhlasan itu kepada Allah, karena Allah juga yang akan bisa memberikan keikhlasan dan kemudahan itu. Al-qawli wal amal. Karena hidup kita memang hanya dihiasi oleh dua hal ini. Bisa dalam bentuk perkataan, bisa dalam bentuk perbuatan. Oleh karena itu, apapun yang kita ucapkan di hadapan orang, maka hendaknya Allah berikan itu keikhlasan. Dan apapun yang kita lakukan, tindakan apapun, maka hendaknya juga Allah memberikan keikhlasan. Kalau Allah kabulkan doa kita itu, maka mudah-mudahan tidak ada satupun kata dan perbuatan yang kita lakukan, kecuali memang ikhlas karena Allah dan jauh dari asyahwatul khafiyah. Saya kira ini mungkin sebagai tambahan dari apa yang dikatakan oleh guru-guru kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai syahwat tersembunyi. Mudah-mudahan kita semua terjaga dari hal-hal yang seperti ini, khususnya dalam menjaga niat dan keikhlasan dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita tutup
diktat kita untuk kesempatan hari ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di 082174909911. Kita coba jawab yang pertama, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, pas sekali tema untuk hari ini untuk meminta nasihat dari antum dan antuna semua, antum dan antum semua. Bagaimana nasihat antum untuk penggiat dakwah yang ramai selalu ingin tampil di depan, bahkan lupa esensi dalam menuntut ilmu itu sendiri. Tak jarang juga mereka berselisih dengan sesama penggiat media dakwah. Dan apakah masuk dalam tema kita hari ini, Ustadz, seorang ustadz atau tokoh agama terjun ke politik dengan niat untuk memperbaiki umat dan berdakwah di parlemen dengan kekuasaan? Jazakallahu khairan, Ustadz. Nah. Baik, jazakumullah khairan, pertanyaan yang Masya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan dan diberikan taufik kepada semua kita. Tentu seperti yang saya katakan dan juga dikatakan oleh masyayikh tadi, ini perkara tersembunyi. Dan terus terang para ulama besar juga mengatakan ini sangat sulit. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Tidak pernah saya berusaha menyembuhkan sesuatu penyakit yang lebih sulit dari dahsyat daripada niatku. Kadang-kadang fa innaha marratan li wa marratan alayya. Kadang-kadang dia bersamaku dan kadang-kadang aku dikalahkannya. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah juga menyebut hal-hal yang sama. Dia mengatakan masalah niat, fa innaha tataqallabu alayya. In aghlaqtu 'alayha baban fahtahat abwaban ukhra. Dalam riwayat lain dia katakan fa innaha ta'ti bi alwanin mukhtalifah. Dia datang dengan apa? Warna-warna yang berbeda. Kalau satu warna aja datang riya itu Masya Allah, kita dah hafal. Tapi warna riya itu banyak. Ya, banyak warnanya. Ada hijau, ada kuning, ada biru, ada merah, ada orange, ada dan sebagainya. Banyak pintu-pintu warna-warnanya datang pada kita. Oleh sebab itu kita tidak bisa selamat kecuali dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka para ulama juga menyebutkan ketika menyebut asyaut al-khafiyah seperti Ibnu Qudamah tadi dan juga Imam Al-Qurtubi rahimahumullah jami'an, satu memang al-luju'u ilallah. Kita betul-betul memohon kepada Allah, sebab siapa yang bertawakal kepada Allah, beriman kepadanya, yahdi qalbah. Allah yang membimbing hatinya. Dan kalau kita sudah dapat yahdi qalbah, Allah yang membimbing hati itu, insya Allah, maka al-luju' ilallah. Yang kedua adalah zuhud fi dunia, yaitu dunia hanya sekedar jembatan bagi kita. Yang nama jembatan itu dipijak, jangan dijunjung. Kalau ke jembatan taruh atas kepala, runtuh kita. Tapi jembatan harus selalu di bawah. Dunia ini sesuai dengan namanya, dunia di bawah. Tapi kalau kita junjung, itulah akibatnya. Banyak orang terbalik gara-gara itu. Jembatan dijunjung, Ustaz. Orang di atas pada berserakan semua. Saudaranya, kerabatnya, sahabatnya, bahkan gurunya, hancur dibuatnya, berjatuhan. Gara apa? Karena dia menjunjung tinggi dunia, jembatannya. Yang ketiga, bahwa ingat, pujian manusia tak ada yang menyelamatkan kecuali pujian bil haqq, pujian yang hak. Dalam ayat wala tahsabanna allazina yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu
fala tahsabannahum bimafazati minal azab. Jangan sekali-kali kalian menyangka orang yang ingin dipuji dengan sesuatu yang sebenarnya dia bukan melakukannya, ya, bahwa mereka selamat dari azab. Dah. Maka ingat, kita dihadapkan di antara dua pintu, pintu nikmat masuk surga atau pintu azab masuk neraka. Sebab terpeleset sedikit masuk ke kiri, salah mengetuk masuk ke kiri. Tapi kalau kita istiqamah, insya Allah pintu kanan yang akan kita masuki. Makanya pujian manusia sangat kecil, tapi pujian Allah lah yang kita harapkan. Oleh itu, dan ingat, kalau Allah sudah memuji, otomatis kita akan dipuji. Lihat pelajaran berharga bagi kita Nabi SAW. Dinamakan orang dengan muzammam, tercela, orang hina. Hina dia tidak hina. Disuruh menghapus namanya Muhammad Rasulullah, tidak, Muhammad bin Abdullah, dia hapus. Tetap Rasulullah SAW. Dituduh memecah belah umat. Ternyata beliau hasilnya menyatukan. Dituduh ini dan sebagainya. Nah. Maka kita yang menentukan kemana arah kita. Demikian juga dalam medan atau di media dakwah hari ini. Subhanallah, memang ujian kita besar. Ya, lihat postingan kawan sejam sudah 1000 orang. Postingan kita dah setahun hanya 100 tidak sampai. Ya akhir. Sesungguhnya yang antum cari itu kuantitas atau kualitas. Lebih baik, saya akan selalu ibaratkan, antum ibarat nanam sawit, sekali panen 1 batang 200 kilo. Tapi 100 batang sekali panen 200 kilo. Antum pilih yang mana? Anda pilih yang sebatang ini. Bermutu, berkualitas. Ya. Dan yang selanjutnya, yang keempat, ilmu. Harus selalu berada di jalan ilmu. Karena majelis ilmu ini yang selalu mengingatkan kita. Ya, karena kita selalu ditazkirahkan. Makanya duduk kita bertiga ini Ustaz, ya, sebenarnya saya ingin mendengar peringatan antum kepada saya. Antum juga butuh kayaknya diperingatkan. Nah, kita semua belum. Ya, kita sering terlupa, abai, lalai. Lalu jumpa dengan kawan, subhanallah. Subhanallah, beliau sudah berbuat banyak. Awak apa yang Ustaz buat? Saya setiap melihat buku Ustaz Dr. Helmi, awak yang berencana, dia yang buat. Coba bayangkan, ini bukunya luar biasa ini. Ya, padahal saya sejak di Madinah merencanakan buat buku seperti itu. Tapi dia lebih kuat dari saya, Masya Allah, tabarakallah. Buat artikel-artikel, kalah sama Dr. Hidayat. Untung dia selalu ingatkan saya, jazakallah khairan. Ada banyak jurnalnya. Kayaknya lebih duluan profesor pada kita. Tapi tidak apa. Dia ada dikukuhkan nanti. Pasti orang bilang, teman siapa? Teman Ustaz Dasman. Tidak kan keluar dari situ. Walaupun dia putuskan, pokoknya nomor saya dihapus nanti. Tidak bisa hilang. Tetap kawan Ustaz Dasman. Jadi ini yang harus kita inikan. Sampai ada seorang ahli dakwah, saya lupa namanya, dari Mesir. Syekh Muhammad Syarif Yaqub atau selainnya. Dia mengatakan, orang ikhlas itu tidak mengandung syahwah khafiyah dalam dirinya. Dia tidak peduli ini kebaikan ini dia lakukan si fulan, si allan, fulana, allana atau saya sendiri. Baginya yang penting kebaikan menebar dimanapun. Yang penting urusan umat lancar dimanapun. Tidak perlu apakah nama saya ada di situ atau tidak. Tapi saya harus tetap bersama orang-orang yang memikirkannya. Kadang-kadang kita memikirkan orang yang mengaplikasikan dan yang lain pula yang menuntaskan. Ya, kita rapat dulu masih ingat ya bahwa sesuatu yang besar direncanakan oleh orang-orang hebat. Kemudian dilaksanakan oleh orang-orang ikhlas. Dituntaskan oleh orang-orang yang sabar. Yang sabar ini panjang napasnya. Oleh sebab itu saya anti tergesa-gesa dalam menyelesaikan masalah. Saya tidak pernah ingin, harus selesai di masa saya, tidak. Tapi saya sudah ikut merencanakan, ikut memikirkan, ikut punya ide. Kadang kalau bisa, ikut membiayai langsung. Kan lebih baik lagi.
Nah, cuman masalahnya itu dah comel-comel kayu terusnya saya tidak pernah jadi lah. Nah, jadi oleh sebab itu mungkin orang lain yang akan melaksanakan ide itu. Ini ya ide gudang sosial sampai hari ini belum terlaksana Ustaz ya. Dan lama, saya sudah sejak kuliah saya sudah sampaikan. Cuman dulu ada ibarat mancing, dulu ada yang menggotu nampaknya. Yang serius nanya ada, cuman yang menggotu yang ngono belum lagi. Terkelucu terus masih. Jadi sebab itu ini barangkali yang mungkin bisa kita sampaikan khususnya untuk saya sendiri. Mudah-mudahan Allah berikan sembuh dari penyakit ini. Karena tadi saya katakan Imam Qurtubi mengatakan penyakit terakhir yang bisa disembuhkan dari hati dan jiwa orang-orang baik, bukan orang buruk nih, orang baik adalah asyahwatul khafiyah, hubbur riasah wassadarati biddin. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan menjadi nasihat untuk kita semua dan antum yang bertanya. Ustaz ada tambahan Ustaz? Naam, fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sudah banyak hal tadi yang disampaikan oleh dokter kita, guru kita. Tapi ada satu yang belum disinggung tentang bagaimana dengan dai-dai, ulama-ulama yang ingin masuk ke parlemen dengan niat adalah untuk berdakwah di parlemen, bisa membela Islam dan umat Islam. Itu satu niat yang sangat mulia. Saya kira itu adalah satu tujuan yang baik yang mudah-mudahan Allah meridainya dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Kita dukung kalau seandainya memang ada yang seperti itu. Cuma kita tidak berbicara tentang itu, kita bicara tentang syahwat khafiyah. Benarkah tujuannya untuk membela Islam atau tidak? Dan perlu juga ditengok kekuatan dia di hadapan sistem yang ada. Karena sekarang kita diatur oleh sebuah sistem, sehingga yang baik bisa menjadi buruk di hadapan sistem yang buruk. Oleh karena itu kita berjuang untuk melakukan kebaikan, tapi karena kita berada di sebuah sistem yang buruk tadi itu, jangan-jangan justru kalau kita tidak kuat, kita justru bisa menjadi orang yang tergelincir. Kita menjadi ikut-ikutan, apalagi dengan tawaran-tawaran dunia yang juga menggiurkan. Mudah-mudahan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, para ulama, dai-dai yang memang terjun di bidang itu benar-benar dengan tujuan yang baik, semoga Allah mudahkan, dan jangan sedikit pun ada asyahwatul khafiyah, ada tujuan-tujuan yang tersembunyi, karena Allah lah yang tahu tujuan itu. Perbaiki niat dari awal, luruskan niat dari awal. Kalau merasanya sanggup berhadapan dengan sistem seperti itu, masuk, maju. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Tapi kalau tidak, jangan gunakan agama untuk kepentingan pribadi. Sekali itu aja. Terima kasih. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk tambahannya. Mudah-mudahan apa yang sudah dijawab oleh para guru kita tadi mengenai pertanyaan bisa menjadi nasihat untuk kita semua, khususnya untuk yang bertanya. Dan apa yang kita bahas hari ini adalah pelajaran bagi kita bersama untuk bisa berhati-hati dan mengikhlaskan niat dalam beramal dan juga berbuat. Insya Allah pekan depan kita akan bersama lagi dengan tema yang berbeda. Naam, Ustaz. Taib, fadal Ustaz. Fadal Ustaz. Nah. Maaf, terbayang-bayang dalam hati. Memang masalah syahwatul khafiyah ini tersembunyi dan susah diprediksi. Tapi seperti kata ulama, kalau saya tidak salah baca juga dari Abu Zaid atau Ibnu Abi Zaid Al-Qirawani atau selainnya, memang tidak terdeteksi. Tapi kama yuqal al-qulub kal-qudur. Hati itu seperti periuk-periuk. Taghli bima fiha. Dia akan mendidih dengan apa yang ada di dalamnya. Maksudnya apa? Coba antum masak daging, lalu dijerang di atas penjerangan atau di dijerang ya, masakan dimasak. Ketika mendidih, bau apa yang keluar? Aroma apa yang keluar? Aroma daging. Antum buatkan bumbu, hail, kapulaga misalnya, keluar itu. Tambah bumbu kayu manis, keluar aroma itu. Dan bila dagingnya segar, baunya segar. Bila dagingnya sudah busuk, keluar bau busuk. Demikian juga kalau antum masukkan bahan lain atau antum jerang dengan yang lain. Misalnya kalau bahasakan orang kita dulu pakasam namanya.
Ya, baunya luar biasa, tapi rasanya juga luar biasa bagi yang suka. Ya. Nah, intinya apapun yang kita masukkan dalam hati kita, kalau memang tujuan duniawi, itu yang akan terlafazkan. Karena dia akan, uapnya akan naik. Uapnya akan naik. Makanya seperti kata Imam, berkaitan dengan masalah lain, tapi mungkin sebagai ilustrasi, Imam Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Ma min jasadin illa wa fihi hasad." Tak ada satu pun jasad kecuali ada bibit hasad di dalamnya. Amal karim fayukhfi. Orang yang mulia akhlaknya itu tidak akan, harus selalu dia tekan, dia sembunyikan. Tidak dia ikuti. Tadi sama syahwat kan ada semuanya, tapi ada yang mengikutinya, ada yang tidak. Kemudian wa ammal laim fayubdih. Oh, orang yang buruk akhlaknya, dia pasti akan nampakkan itu. Seperti periuk tadi. Dia akan memberikan aroma-aroma. Nah, kita bisa mendeteksi, walaupun tidak boleh menuduh, bahwa si fulan ini tujuannya duniawi. Apa sebab? Sebab yang terbaca dari ungkapan-ungkapannya, dari ciutan-ciutannya, memang duniawi. Misal, Ustadz, kenapa Ustadz misalnya ke sini? Oh, di sana tidak dapat jabatan misalnya. Akhirnya saya pindah ke sini. Oh gitu ya. Kenapa Ustadz pindah ke ini misalnya ke lembaga ini? Oh di sana ya kita tidak akan bakal disebut orang karena di atasnya ada orang-orang lebih besar. Ini berarti isinya memang itu. Tapi kalau seandainya isinya bukan yang tetap yang baik, ya saya ke sini karena saya lihat di sini mungkin kurang tenaga yang dibutuhkan. Saya punya kemampuan untuk itu. Mudah-mudahan ini isi hatinya. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, memang ini penyakit ini cuman bisa dideteksi dengan aroma-aroma yang keluar dari hati tadi. Wallahu ta'ala alam. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz, untuk tambahan terakhirnya memang sangat daging semua itu kayaknya Ustaz. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Insya Allah pekan depan kita akan bersama kembali dengan guru-guru kita. Jazakumullah khairan Ustaz untuk ilmunya. Mudah-mudahan pekan depan disempatkan lagi Ustaz dan ada waktu lagi kita bersama dengan tema yang berbeda insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.